Klub Manchester United kakak sendiri meragukan keputusan Sean Lamens. Sean Lamens pindah ke Manchester United pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025. Belakangan terungkap kakak sang kiper meragukan keputusan sang adik. Lamens bergabung dengan United lewat transfer senilai 21 juta euro setelah menunjukkan performa impresif di Liga Pro Belgia. Meski pelatih Ruben Amorim awalnya yakin dengan Altay Bayindir dan Andre Onana sebagai penjaga gawang utama, penampilan kurang meyakinkan keduanya di awal musim membuat sang manajer berubah pikiran. Banyak penggemar Manchester United senang dengan kedatangan kiper baru ini. Namun kakak Sean Lamens, Tom Lamens, merasa ragu United adalah tempat yang tepat untuk adiknya. Di United ada banyak kualitas dan kamu bermain untuk gelar. Sean mungkin bisa langsung bersinar di Liga Champions. Awalnya saya skeptis karena banyak pemain di United tidak mampu memenuhi ekspektasi dan kalah dalam tekanan. Namun akhirnya keputusan ada di tangan Sean Lamens. United memberinya perasaan terbaik. Akan sangat hebat jika klub dapat kembali ke kejayaannya dan jika Sean dapat berkontribusi untuk itu, ungkap dari Tom. Sosok yang bermain untuk klub divisi bawah Borsbeek di Belgia tersebut menilai United mampu membujuk Sean Lamens. Apalagi Tony Carlton, pencari bakat kiper United, telah mengamati Sean Lamens selama hampir setahun dan yakin dengan kemampuannya. Tom kini berharap United bisa kembali ke masa kejayaannya dan Sean Lamens bisa menjadi bagian dari hal itu. Sementara itu Altay Bayindir belum tampil sesuai dengan harapan setelah menjadi kiper nomor 1 di United di musim ini. Sejauh musim ini berjalan, Bayindir sudah tampil 4 kali di ajang Premier League. Dia sudah mengoleksi 7 kali kebobolan dan belum meraih clean sheet. Di sisi lain, Andre Onana jadi korban kedatangan Lamens sehingga dipinjamkan ke Trabzonspor di Liga Super Turki. Kiper asal Kamerun itu datang 2 tahun lalu dari Inter Milan, tetapi sering melakukan kesalahan besar yang masih terbawa hingga musim ini. Luar biasa, tim U18 Manchester United sempurna di bawah Darren Fletcher. Siapa sangka di tengah sorotan terhadap performa tim utama, justru Manchester United U18 yang mencuri perhatian dengan catatan luar biasa. 4 laga, 4 kemenangan, 11 gol tercipta, dan tidak sekalipun kebobolan. Start sempurna ini membuat publik mulai menaruh perhatian lebih kepada Darren Fletcher yang kini membimbing tim muda Setan Merah. Di ajang U18 Premier League musim ini, United menjadi satu-satunya tim yang masih belum kebobolan. Catatan defensif yang solid ini menunjukkan bahwa Fletcher berhasil menampilkan disiplin tinggi sejak dini kepada para pemain mudanya. Ketahanan lini belakang inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi permainan menyerang mereka. Tidak hanya sekedar kokoh di belakang, produktivitas lini depan juga patut diacungi jempol. 11 gol dari 4 pertandingan menjadi bukti bahwa tim muda United tampil dengan keseimbangan sempurna antara menyerang dan juga bertahan. Angka itu membuat mereka menonjol dibandingkan para pesaing di kompetisi usia muda. Nama Darren Fletcher, mantan gelandang tangguh yang menjadi bagian penting di era Sir Alex Ferguson, kini kembali dielu-elukan. Jika dulu Fletcher dikenal sebagai pekerja keras di lini tengah, kini dia menunjukkan ketajamannya dalam melatih. Banyak yang menilai start ini bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari metode latihan yang dia terapkan. Sumber internal United juga sempat memuji kualitas latihan Fletcher yang disebut setara dengan standar tim utama. Intensitas dan kualitas yang diberikan kepada para pemain muda diyakini akan mempercepat perkembangan mereka menuju level senior. Ini membuka peluang besar bagi lahirnya bintang baru dari Akademi United dalam waktu dekat. Keberhasilan ini tentu menjadi sinyal positif bagi klub yang dikenal dengan tradisi melahirkan talenta muda. Dari era Class of 92 hingga generasi Rashford, Akademi United selalu melahirkan pemain penting. Dengan Darren Fletcher di balik layar, harapan itu kini kembali membesar. Meski perjalanan musim masih panjang, start sempurna ini sudah cukup untuk menunjukkan potensi besar tim muda United. Jika konsistensi bisa dijaga, bukan tidak mungkin mereka akan mendominasi kompetisi U18 Premier League musim ini. Bagi fans, capaian ini menjadi secercah optimisme di saat tim utama masih berjuang mencari kestabilan. Akademi membuktikan bahwa masa depan Manchester United masih tetap cerah. Respon mengejutkan pemain United terhadap isu pemecatan Ruben Amorim. Meski berada dalam tekanan besar, Ruben Amorim masih mendapat dukungan dari beberapa pemain Manchester United. Namun sejumlah laporan menilai ada kekhawatiran yang kian berkembang terkait kecocokannya dengan tim. Pelatih asal Portugal itu baru mencatat 8 kemenangan dari 31 pertandingan sejak mengambil alih kursi manajer. Rasio kemenangan terburuk bagi seorang pelatih Manchester United sejak Perang Dunia Kedua. Meski begitu, Amorim tetap bersikeras mempertahankan formasi 3-4-2-1 yang kontroversial. Dia bahkan menegaskan jika klub ingin perubahan, mereka harus memecat dirinya.
Menurut The Times, sebagian besar pemain United masih berada di belakang Amorim. Mereka mengakui beratnya tantangan yang dihadapi tim, meski pertanyaan soal pemilihan pemain dan keengganannya mengubah sistem taktik terus muncul. Di sisi lain, Daily Mail melaporkan bahwa dukungan tersebut mulai terkikis. Sejumlah pemain disebut kehilangan kepercayaan setelah start buruk musim ini, termasuk tersingkir di Carabao Cup dan hanya memenangi 2 dari 5 laga terakhir di semua ajang. Formasi 3-4-2-1 menjadi sumber kekhawatiran utama di ruang ganti. Skuad United dinilai tidak dibangun untuk skema tersebut. Meski manajemen telah menggelontorkan lebih dari 200 juta pound sterling untuk mendatangkan lini depan baru, masalah di lini tengah tidak kunjung dibenahi. Legenda setan merah Paul Scholes ikut bersuara dengan menilai sektor tengah seharusnya menjadi prioritas utama di bursa transfer musim panas lalu. Bahkan kapten tim Bruno Fernandes dikabarkan kurang nyaman ketika ditempatkan lebih dalam di lini tengah, mengingat performa terbaiknya selama ini hadir saat dimainkan lebih maju. Walau situasi kian sulit, tidak ada tanda-tanda terjadinya pemberontakan di ruang ganti. Skuad disebut masih menghormati Amorim, meski mereka kini menjalani satu di antara start terburuk sepanjang sejarah Premier League. Situasi ini semakin menarik dengan munculnya kabar bahwa Amorim sedang dipantau oleh kandidat wakil presiden Benfica, Nuno Gomes. Catat tanggal kembalinya Lisandro Martinez ke skuad Manchester United. Penantian Manchester United untuk mendapatkan kembali Lisandro Martinez ke dalam skuad utama Ruben Amorim semakin dekat. Baik berpaspor Argentina itu diprediksi sembuh pada Oktober. Sejak didatangkan dari Ajax, Lisandro Martinez menjelma menjadi pujaan baru publik Old Trafford. Penampilan tangguh tanpa kenal kompromi sang bek membuatnya dicintai para penggemar United. Namun sejak awal tahun lalu Martinez absen membela MU. Sang bek mengalami cedera lutut yang parah dan itu membuatnya harus menepi cukup lama dari skuad. Beredar kabar bahwa kondisi Martinez sudah membaik. Lantas kapan sang bek bisa comeback di tim utama? Menurut laporan terbaru dari TSC Sport, kondisi Martinez sudah dikategorikan membaik. Sang pemain sudah sembuh sepenuhnya dari cedera lutut. Dia juga sudah mulai berlatih di lapangan rumput setelah absen cukup lama. Alhasil saat ini dia fokus untuk memulihkan kebugaran fisiknya agar bisa segera bermain untuk Manchester United. Meski kondisinya sudah membaik, tim medis United dan Martinez tidak bakal terburu-buru menargetkan comeback. Ini disebabkan cedera lutut yang dialami Martinez sebelumnya cukup parah, sehingga jika belum sembuh benar, cederanya berpotensi untuk kambuh. Itulah mengapa Martinez berharap sudah bisa comeback di dalam tim utama pada akhir Oktober atau paling lambat di awal November. Dia bakal diintegrasikan secara perlahan tetapi pasti ke dalam skuad setan merah. United sendiri sangat menantikan kembalinya Martinez di tim utama. Pertahanan setan merah tampak cukup rapuh di awal musim ini dan United berharap kembalinya Martinez bakal membuat lini pertahanan mereka semakin sulit untuk ditembus lawan. Apalagi banyak yang berpendapat bahwa Lisandro Martinez pemainnya memang benar-benar cocok dengan sistem 3 back yang biasa diterapkan oleh Ruben Amorim. 250 langkah Harry Maguire di jantung pertahanan. Harry Maguire mencatatkan tonggak penting dalam karirnya bersama Manchester United. Dia resmi menorehkan penampilan ke-250 saat derby Manchester akhir pekan. Bek 32 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Led Yoro. Meskipun laga berakhir dengan kekalahan, pencapaian ini tetap istimewa bagi sang pemain. Maguire bergabung dengan United pada 2019 setelah ditebus dari Leicester City. Sejak itu dia menjadi bagian penting skuad setan merah meski sempat naik turun performanya. Dengan catatan ini, Maguire kini masuk dalam daftar 10 bek tengah yang berhasil menembus 250 laga di semua ajang untuk United. Angka tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu bek dengan kontribusi signifikan. Penampilan ke-250 membuat Maguire sejajar dengan para legenda bek tengah United. Dia kini menjadi pemain ke-10 yang menorehkan angka tersebut. Dalam daftar itu, nama Rio Ferdinand masih berada di puncak dengan 455 laga. Di bawahnya ada Gary Pallister dengan 437 penampilan, serta Steve Bruce yang menutup 3 besar dengan 414 laga.